Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Zainuri SHMH, kemudian Ibu Wakil Dekan 1 Ibu Yayu Sugiyarti SHMH. Sekalian saya sekedar mengingatkan perkenalan kita kemarin ya, supaya ingat. Saya berharap setelah selesai di acara ini adik-adik ini semuanya sudah kenal dengan sangat baik, bahkan hafal namanya ya. Makanya saya ulang lagi ini. Yang saya hormati Ibu Anita SHMH sebagai Kaprodi, yang sebentar lagi juga akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan kegiatan akademik ya, Prodi Ilmu Hukum atau Prodi Hukum di Fakultas Hukum. Adik-adik sekalian yang berbahagia, saya panggil adik-adik saja ya. Apa ya? Masih semangat? Kalau nggak semangat, saya datangkan lagi nanti Irwan ke sini. Atau Mbak Raja ini yang Mas Raja ya, sorry ya. Atau Mas Raja yang nanti akan menghibur ya, supaya lebih semangat lagi. Mas Raja namanya. Mohon maaf Mas Raja ya. Adik-adik sekalian yang berbahagia, Wakil Dekan 2 itu bidangnya yang dikenal sangat baik itu bidang kemahasiswaan. Plus sekarang itu diberi tambahan sama Pak Dekan ini juga harus serius mengurus alumninya. Ya, jadi mulai tahun ini saya harus kerja ekstra, tidak hanya kerja mengurus mahasiswanya, tapi harus mengurus alumninya. Jangan sampai alumninya nganggur, itu tanggung jawab saya. Malu saya ya, masa lulusan Fakultas Hukum akreditasi A itu alumninya banyak yang nganggur. Tidak boleh itu ya. Kita punya tanggung jawab moral untuk bisa menjadikan para alumni itu seluruhnya atau mayoritas terserap di dunia kerja. Kemudian bidang lain yang kurang populer, tapi nggak apa-apa saya sebutkan, itu juga diberi amanah untuk mengelola bidang keuangan dan administrasi umum. Jadi kalau bicara pelayanan administratif ya, terkait kemahasiswaan terutama, nanti itu bidang saya di fakultas ya. Jadi Anda ada keperluan apa terkait masalah administrasi ya, itu nanti bisa berkoordinasi dengan saya. Nanti saya dibantu oleh staf-staf yang ada di Fakultas Hukum ya. Kemudian yang terakhir, ini juga tidak terlalu populer tapi nggak apa-apa. Ini juga bicara kesejahteraan. Kesejahteraan kita semua. Kita ini harus berbahagia ya, harus sejahtera, apalagi kita ini satu-satunya prodi yang terakreditasi A di wilayah. Jadi kita ini harus bangga ya. Bukan sombong tapi bangga, beda ya. Sombong dengan bangga itu beda ya. Jadi Anda ini sangat tepat kalau memilih prodi hukum karena memang satu-satunya yang terakreditasi A, dan juga Fakultas Hukum ini satu-satunya yang punya program S2 ya kan, kebanggaan juga. Saya tambahi lagi biar kita bangga Pak ya. Fakultas Hukum ini juga satu-satunya fakultas yang paling banyak dosen bergelar doktor. Ini membangun nasionalisme Fakultas Hukum kita ya, supaya kita cinta dengan Fakultas Hukum. Jadi saya tidak mau Anda itu minder kuliah di Fakultas Hukum. Banyak dari Fakultas Hukum lain yang ingin pindah ya, banyak ya yang pindah ke sini ya. Termasuk prestasinya ya. Nanti kita jelaskan. Baik, adik-adik sekalian yang berbahagia, terkait bidang kemahasiswaan saya singkat saja ya. Itu meliputi bidang minat dan bakat khusus. Jadi saya ini diberi amanah untuk
mengurus bidang kemahasiswaan. Salah satunya terkait minat dan bakat khusus. Jadi tiap-tiap mahasiswa di Fakultas Hukum itu kan punya minat dan bakat khusus. Misalnya bidang kepemimpinan, ya kan, kita punya BEM. Jadi Anda bisa belajar menjadi seorang pemimpin, tidak hanya mengurus diri sendiri, tapi berlatih untuk juga mengurus orang lain, mengadakan kegiatan, ya kan. Nah, supaya nanti Anda punya skill itu, punya kemampuan itu, nanti kalau sudah lulus, ya, Anda sudah terbiasa mengurus diri sendiri dan juga mengurus orang lain. Kita punya BEM, kita punya Hima Prodi, kita punya DPM apa DLM? DPM, ya. Itu bidang-bidang kepemimpinan. Jadi kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin di organisasi intra kampus. Nah, ada juga minat dan bakat khusus di bidang yang lain. Misalnya yang suka penalaran, ya kan? Yang suka penalaran nanti akan ada kegiatan-kegiatan pengembangan intelektual. Makanya ini tepat kalau disebutkan menjadi mahasiswa yang unggul di bidang intelektual, karena nanti Anda akan dibiasakan untuk akrab dengan kegiatan-kegiatan intelektual, ya. Nanti BEM, ya, DPM, Hima Prodi, kegiatan-kegiatannya harus mengarah kepada keunggulan di bidang intelektual. Nah, itu penting. Nah, di bidang yang lain, di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang budaya, ya, itu juga menjadi bidang garapan kami di Wakil Dekan 2. Walaupun ini nanti juga kita akan bekerja sama dengan unit kegiatan mahasiswa dengan pembinanya masing-masing, ya. Tapi nanti akan ada kesempatan setiap fakultas itu, ya, untuk ikut kompetisi. Misalnya kompetisi bola voli, kompetisi futsal. Kebetulan futsal kita ini juara dunia di Unijaya. Putra putri, ya, putra putri juara 1 loh, coba Fakultas Hukum. Ya. Jadi itu prestasi-prestasi kita. Di bidang penalaran kita juga punya prestasi yang sangat luar biasa, tidak hanya di tingkat nasional. Jadi di tingkat nasional nanti Anda bisa lihat berbagai medali dan piala di fakultas itu prestasi dari kakak-kakak tingkat Anda yang juara nasional, bahkan juga ada yang mengikuti kegiatan internasional, kegiatan-kegiatan bersama negara-negara ASEAN. Kemarin Mbak Nindya, ya, itu juga aktif di pertukaran mahasiswa di tingkat ASEAN. Jadi sekali lagi kita patut berbangga sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Kemudian berikutnya saya ambil yang paling menarik ini, ya. Anda butuh beasiswa, ya. Ya, kita akan usahakan beasiswa itu memang tiap-tiap fakultas itu punya kuota, terutama KIP. Kalau KIP itu pasti ada kuotanya. Jadi kita ini punya kuota KIP terbatas tapi cukup, ya. Insya Allah cukup. Nah, di samping KIP ada beasiswa yang lain, ya. Nanti kita coba gali dari sumber-sumber yang lain, Pak Dekan, ya. Misalnya dari CSR yang punya kerjasama dengan Fakultas Hukum, ya, misalnya Bank BRI dan sebagainya. Dulu pernah kita dapat itu, ya. Jadi saya sebagai Wakil 2 tidak mau bergantung beasiswa itu hanya sebatas dari KIP saja. Kita usahakan dari yang lain. Kita akan usahakan dari yang lain. Ada beasiswa yayasan, ada beasiswa prestasi, terutama yang punya prestasi di bidang olahraga, di bidang seni. Kemudian yang hafalannya banyak, hafalan Qurannya banyak, sampaikan kepada saya. Kalau Anda sebagai hafid, ya, penghafal Quran, ya, sampaikan kepada saya, nanti kita bantu untuk mengurus itu, mumpung masih semester 1. Ya. Ada yang dari pesantren atau non pesantren yang hafalannya lumayan banyak, ya. Juz 30 lumayan lah buat
jadi imam di Masjid Manarul Ulum ya. Gak apa-apa Mas, bagus ya. Jadi tolong yang punya prestasi di bidang olahraga, di bidang seni dan lain-lain, beritahu kepada kami, karena jujur data yang kita peroleh itu tidak sedetail-detailnya, tidak selengkap-lengkapnya. Jangan malu untuk menyampaikan prestasinya kepada kami, apalagi olahraga ya. Jujur saja, saya ini pembina olahraga ya. Kalau misalnya saya tidak bisa mensejahterakan mahasiswa saya di Fakultas Hukum yang punya prestasi olahraga, nah coba apa gunanya saya jadi pembina olahraga, ya kan? Nah, satu contoh saja, volley. Volley, saya pembina volley. Saya tidak mau satupun ada mahasiswa yang tergabung di UKK volley yang tidak boleh dapat beasiswa, harus dapat beasiswa. Ya. Ini bukti keseriusan kita untuk membina prestasi putra-putri Sumeneb. Jangan sampai mereka itu tidak diberikan penghargaan ya, sebagai bentuk penghargaan kita terhadap mereka. Walaupun kita tidak punya jurusan olahraga, tapi kita peduli membina putra-putri kita yang punya prestasi di bidang olahraga. Silat, kemarin juga ada yang juga dapat beasiswa ya. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya prestasi nasional Pak Dekan, tapi juga prestasi internasional. Saudara Bisma ya. Jadi banyak mahasiswa kita yang punya potensi, punya prestasi, bisa dapat beasiswa ya. Dan beasiswa yang lain-lain nanti kita akan diskusikan kalau ada waktu ya. Kemudian yang terakhir, alumni ya. Jadi ini ada tugas baru dari Pak Dekan. Mulai tahun ini saya harus lebih serius untuk komunikasi dengan alumni ya. Alumni kita ini sudah terserap di berbagai bidang. Kalau selama ini kita hanya tahu lulusan Fakultas Hukum itu hanya terserap kerja di institusi pemerintah ataupun di institusi hukum seperti Polres, pengadilan, kejaksaan ya, maka Anda harus tahu ternyata dalam perkembangan terakhir beberapa tahun terakhir ini Pak Dekan, lulusan Fakultas Hukum kita ini ternyata juga banyak terserap di bidang-bidang yang lain. Saya kasih contoh misalnya di bank. Di bank ini ternyata sangat banyak lulusan Fakultas Hukum itu bekerja di bank. Saya tidak ngaku-ngaku, saya kasih contoh saja yang konkret ya, supaya jelas. Di BRI Sumeneb ini, coba tanya pegawainya yang baru-baru itu lulusan dari mana? Rata-rata dari Fakultas Hukum. Jadi kalau ingin kerja di bank, tidak harus kuliah di Fakultas Ekonomi. Kuliah di Fakultas Hukum juga bisa. Dan tidak perlu minder. Ya, tidak perlu minder lulusan Fakultas Hukum diterima di BRI ya. Saya sampaikan gurauannya Mas Lukman. Mas Lukman ini alumni kita, sudah senior bekerja di BRI, pernah gurau kepada saya, Pak Zen, adik-adik lulusan Fakultas Hukum jangan minder. Mereka pasti siap bersaing dengan lulusan yang lain. Buktinya saya ini, katanya dia, nggak apa-apa, ini bukan sombong, bangga ini. Saya ini sekarang jadi kepala bidang kredit, salah satu posisi yang paling tinggi ya, salah satu yang tinggi di BRI itu. Pak Zen tahu nggak siapa anak buah saya? Anak buah saya itu lulusan UTM, lulusan UNER, lulusan Brawijaya, ya kan coba. Ini bukti bahwa alumni kita itu bisa bersaing dengan lulusan yang lain. Dan Mas Lukman juga janji kepada saya, coba nanti didatangkan ya. Kalau ada informasi tentang rekrutmen, kita akan diberikan informasi pertama, tidak akan diberikan kepada yang lain. Saya bilang kepada semuanya, bukan hanya Mas Lukman. Jadi alumni kita ini kan ada yang jadi komisioner KPU, ada yang jadi komisioner Bawaslu kemarin ya, iya kan? Ada yang jadi Kapolsek, Polres ya. Ada yang jadi notaris,
apalagi di dinas-dinas di Sumeneb. Saya pastikan ya di apa ya di dinas itu di SP ya di dinas-dinas di Sumeneb itu, saya pastikan hampir semuanya pasti ada lulusan Fakultas Hukum. Ini sekedar menambah kebanggaan kita. Saya kira itu sekedar pemanasan ya, dan sudah panas ini ya. Dari atas panas, dari bawah panas. Ya. Mbak dan Mas Panitia, tahun depan kalau bisa kita jangan di sini lagi deh. Ya, setuju. Kita minta rotasi. Ya. Saya kalau masih dikasih tempat ini, ya, kalau masih dikasih tempat ini, ya saya mau ngadakan PKKMB di hotel saya. Jadi sebagai bentuk protes kita, kalau tahun depan masih di sini, tahun kemarin di sini loh Mas, betul ya? Tahun ini dikasih di sini lagi, ya kan? Ini akreditasi A kok, tempatnya di lapangan volley, ya kan? Nah, kalau masih tahun depan ditaruh di sini, ya kita adakan PKKMB di hotel saja, ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita, kalau ada waktunya kita bisa kembangkan di dalam sesi berikutnya. Terima kasih.